Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman Adi Praitno selaku guru bahasa Indonesia yang masih baru ya. Ini kan kita membahas tentang apa hari ini? Tentang puisi, unsur-unsur bentuknya dan jenis-jenis puisi. Apa itu puisi? Pengertian puisi. Jadi puisi adalah sajak, merupakan ragam sajak, puisi atau sajak ya. Ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Biasanya puisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang menuliskan puisi dengan bahasa yang baik sehingga dapat berima dan enak dibaca. Selanjutnya, penggunaan diksi umumnya memiliki unsur yang indah dan merupakan diksi kiasan. Diksi kiasan. Yang kedua, penggunaan diksi lebih memperhatikan rima serta penyajakan agar menghasilkan bunyi yang indah. Dan penulisannya menggunakan bait-bait yang dimana di dalamnya terdiri dari beberapa baris. Yang keempat, mengungkapkan arus tokoh dan sebagiannya tidak begitu diperlihatkan. Penggunaan diksi majasnya cukup banyak. Lalu selanjutnya, dan di sini adalah ciri-ciri dari puisi. Jenis-jenis puisi lama. Yang pertama, puisi lama yaitu adalah pantun, syair, tarimbun, mantra, dan gurindam. Sedangkan puisi-puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Apa itu puisi lama dan puisi modern? Nah, itu pertanyaan yang menarik, anak-anak. Jadi puisi lama adalah puisi yang terikat oleh semacam aturan kayak sastra kayak rima, bait, dan juga yang lainnya. Kalau yang pertama yaitu pantun merupakan puisi lama yang bersajak ABAB dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris isi. Sedangkan taribun terdiri dari sampiran dan isi lebih dari 4 baris dan selalu genap. Contohnya 2 baris sampai dan 2 baris isi. Yang terakhir, syair memiliki lirik 4 baris dan bersajak alas serta isinya mengisahkan suatu hal dan gurindam. Menggunakan puisi lama di atas 2 baris, berima sama isinya baris pertama adalah sebab, sedangkan baris kedua berisi akibat. Selanjutnya, jadi di sini ada puisi modern. Puisi modern itu adalah puisi yang tidak terikat oleh rima dan jumlah baris dan lain sebagainya. Jenis puisi modern itu puisi naratif dan puisi lirik dan puisi yang lainnya ya. Puisi naratif adalah puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita, dibedakan menjadi 3 yaitu epik, romansa, dan balada. Jadi kedua puisi modern ada puisi lirik yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Jenis terakhir puisi modern adalah puisi deskriptif yang mengungkapkan pendapat serta kesan syair ya. Ada 3 berarti puisi lirik dan puisi deskriptif ya. Selanjutnya, apa itu ciri-ciri puisi lama? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi sini ciri-ciri puisi lama adalah gaya bahasa digunakan cenderung klise atau statis. Yang kedua, umum berasal dari sastra lisan yang disampaikan dari individu yang satu ke individu lainnya. Terus yang ketiga, penulis puisi cenderung yang tidak diketahui atau biasa disebut dengan istilah anonim. Jadi tidak diketahui siapa pengarangnya ya. Yang keempat, terpaku pada banyaknya rima, irama, baris, dan intonasi atau bunyi dari puisi itu sendiri. Itu puisi lama. Kalau puisi modern itu seperti apa? Ya, jadi gaya bahasanya memiliki sifat yang dinamis atau bisa dibilang atau tidak ada acuannya sehingga berubah. Yang kedua, umumnya puisi dari 2 sampai 4 baris dalam suatu bait dan tidak begitu terpaku dengan airan pada setiap barisnya. Yang ketiga, biasanya isi dari puisi modern tentang keresahan yang ada di dalam penulis itu sendiri. Yang keempat, dalam satu baris cenderung menggunakan satuan sintaksis atau geranta. Jadi geranta sama satuan sintaksis itu sama ya. Nah, di sini ada struktur unsur yang terbentuknya suatu puisi ya. Jadi struktur yang puisi itu seperti apa? Misalnya pertama
rasa, tema, amanat, dan nada. Kalau rasa itu suatu perasaan yang disampaikan dalam suatu puisi. Jadi unsur batin ini unsur di luar ya. Yang kedua, tema, ide dari suatu penulis atau penyair. Yang ketiga, amanat, nilai apa yang dijelaskan di dalam suatu puisi ya, pesan. Yang keempat, nada. Nada yang terdapat di dalam suatu puisi bait pertama, bait kedua, bait ketiga, dan bait keempat. Itu berarti untuk selanjutnya di sini ada unsur fiksi. Jadi gaya bahasa, diksi, tipografi, rima, dan kata konkret ya. Jadi tipografi itu akhirnya dengan diberi tanda baca yang berbeda. Tanda baca ini akan menentukan suasana yang ada di dalam puisi tipografi. Jadi ya diberi tanda baca suasananya di mana, misalnya suasananya lagi sedih, marah, atau sebagiannya gitu.